Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal preposisi. Itu loh kata-kata kecil dalam bahasa Inggris yang kelihatannya sepele, tapi wow, kekuatannya besar banget. Kata-kata kayak in, on, atau at ini yang sebenarnya ngebangun makna dalam sebuah kalimat. Pernah nggak sih bingung sama pertanyaan ini? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Ini salah satu kebingungan paling umum buat kita yang belajar bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir, di akhir sesi ini, kamu bakal tahu persis kapan harus pakai masing-masing kata itu. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari dasarnya dulu. Apa itu preposisi? Terus kita bedah penggunaannya untuk tempat dan waktu, lanjut ke arah dan cara. Dan yang terakhir, kita bakal bongkar kesalahan-kesalahan umum, plus saya bakal kasih beberapa tips gitu. Siap? Yuk masuk ke bagian pertama. Apa sih sebetulnya preposisi itu? Kita bangun fondasinya dari sini. Jadi gampangnya gini, preposisi itu kayak lem perekat. Dia kata penghubung. Coba lihat contoh ini. The book is on the table. Nah, kata on itu preposisinya. Kata ini yang ngasih tahu kita hubungan antara buku dan meja. Kalau nggak ada on, kalimatnya jadi aneh kan? The book is the table. Nggak jelas. Nah, yang keren banget dari preposisi itu, mereka serbaguna. Bisa nunjukin di mana sesuatu berada, kapan sesuatu terjadi, kemana sesuatu bergerak, dan bahkan gimana caranya sesuatu dilakukan. Bener-bener kecil-kecil cabai rawit kan? Oke, ini dia aturan emas yang wajib kamu ingat. Setelah preposisi, itu pasti ada objeknya. Entah itu kata benda, kayak table, kata ganti kayak me, atau kata kerja yang pakai ing, kayak swimming. Ini kunci biar kamu nggak salah-salah lagi secara gramatikal. Oke, lanjut ke bagian 2. Sekarang kita fokus ke preposisi yang paling sering kita pakai, yaitu untuk tempat dan waktu. Di sini ada beberapa preposisi tempat yang paling umum. Biar gampang, coba bayangin gini. In itu untuk di dalam sebuah ruang, kayak in a box. On itu untuk di permukaan sesuatu, jadi on a box. Dan at itu untuk di sebuah titik spesifik, jadi at the box. Kebayangkan bedanya? Dan inilah jawaban dari pertanyaan di awal tadi. Gini cara ngapalinya. Anggap aja ini piramida terbalik. At itu yang paling spesifik, paling tajam, buat jam. On itu sedikit lebih lebar, buat hari dan tanggal. Terus in itu yang paling luas, buat periode panjang, kayak bulan, tahun, atau musim. Jadi urutannya dari spesifik ke umum. At, on, in. Gampang kan? Oke, tempat dan waktu udah kita kuasai nih. Sekarang kita masuk ke bagian 3, preposisi untuk nunjukin arah dan cara. Preposisi arah ini tuh ibaratnya kayak GPS di dalam kalimat. Mereka nunjukin pergerakan. To itu ke tujuan, from itu dari asal. Nah, into itu gerakan masuk ke dalam. Across itu buat menyeberang. Dan through itu buat melewati sesuatu yang ada ruang di tengahnya, kayak terowongan. Nah, kalau tadi preposisi arah jawab kemana, preposisi cara ini jawab gimana caranya. Perhatiin deh bedanya by sama with. By itu biasanya untuk metode atau cara transportasi. Kalau with itu kita pakai untuk alat yang kita pegang atau gunakan. Jadi by car tapi with a knife. Nah, sekarang kita sampai di bagian favorit saya. Di sini kita bakal ubah teori jadi keahlian praktis. Kita akan bahas kesalahan-kesalahan yang sering banget terjadi dan gimana cara menghindarinya. Jebakan klasik. Dalam bahasa Inggris, kata kerja marry itu nggak butuh preposisi. Jadi bukan he married with her, tapi cukup he married her. Simple, tapi sering banget bikin orang salah. Ini juga salah satu kesalahan yang paling umum. Kalau kamu mau bilang jago atau mahir dalam sesuatu, pasangan yang benar itu good at, bukan good in. Ini udah satu paket, jadi kita tinggal hafalin aja. Good at something. Sama seperti yang tadi, ini soal pasangan kata. Kata depend itu selalu berpasangan sama on. Nggak ada yang lain. Jadi langsung aja kunci di kepala, depend on. Jadi, intinya adalah banyak preposisi itu datang dalam paket hemat. Pasangan tetap sama kata kerja atau kata sifat tertentu. Anggap aja slide ini contekan super buat kamu. Kalau kamu hafal pasangan-pasangan ini, bahasa Inggrismu bakal kedengeran jauh lebih natural. Percaya deh. Kutipan dari Mark Twain ini bener-bener pas banget. Ini nunjukin kenapa semua ini penting. Memilih preposisi yang tepat, misalnya at bukannya in, itu bisa mengubah total makna dan kejelasan kalimat kamu. Dari sesuatu yang dahsyat kayak kilat, jadi cuma sekedar kunang-kunang. Oke, jadi itu dia panduan singkat kita buat menaklukkan preposisi. Nah, sekarang tantangannya buat kamu. Dari daftar pasangan kata tadi, mana nih yang bakal kamu coba pakai dalam percakapan atau tulisan hari ini? Coba deh mulai dipraktekkan, dan kamu pasti bakal lihat perbedaannya. Semangat!